Kita ngopi dulu ya. Puji Tuhan. Kita ngopi aja, ngobrolin paradigma kerajaan. Saat ini saya sedang bersama Dr. Cliff. Halo, shalom Dr. Cliff. Shalom Coach Bram, shalom semua. Iya, dan juga Pak Pendeta Aisnoya, seorang hamba Tuhan yang semangat dalam penginjilan. Pagi ini kita mau ngobrolin mengenai kesehatan holistik. Karena saya percaya dok, bahwa Tuhan mau setiap anak Tuhan hidupnya sehat. Karena rancangan Tuhan sejak semula Kejadian 1 ayat 31 semuanya sungguh amat baik. Termasuk kesehatan kita. Kalau kesehatan kita nggak baik, ya sebetulnya yang lain juga nggak bakal baik. Betul nggak? Akan berdampak buruk semua. Ya kan? Jadi penting sekali untuk kita hidupnya sehat. Nah, dalam obrolan ini saya mau minta pandangan dari Dr. Cliff. Apa pandangan dia mengenai kesehatan? Seberapa pentingnya kesehatan? Dan kesehatan itu harusnya meliputi apa saja? Silakan Dr. Cliff. Baik, selamat pagi Coach Bram, Pak Yanis dan semua ya. Jadi kalau kita bicara kesehatan, kalau dokter sih bicara kesehatan tubuh dan jiwa saja. Tapi sebagai kalau kita belajar di Alkitab, nah, manusia itu trikotomi, tubuh, jiwa dan roh. Bahkan di 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ketiga ini penting, jelas dan saling berkaitan, berkaitan. Oke. Cuma secara struktural fisiologi, nah itu seperti ayat tadi, roh, jiwa dan tubuh. Karena apa? Karena tubuh dikendalikan jiwa, jiwa dikendalikan roh. Kalau orang rohnya sehat, pasti jiwanya sehat. Oke. Kalau orang jiwanya sehat, pasti tubuhnya sehat. Apa bedanya keinginan tubuh dengan keinginan jiwa? Kalau misalnya ya, tubuh kan pengennya makan enak, daging dan sebagainya, berbahaya. Tapi kalau makanan itu berdasarkan jiwa yang sehat, pasti dia akan memilih makanan yang sehat dan berguna bagi tubuh. Setuju. Bukan keinginan daging, tapi keinginan roh dan jiwa. Pasti badan itu pinter. Ada hubungan antara roh, jiwa dan tubuh. Tubuh kita akan mendengar apa kata roh kita. Oke, berarti rohnya mesti sehat atau rohnya mesti cerdas dulu nih? Iya. Rohnya cerdas, bikin cerdas jiwanya. Jiwanya cerdas. Jiwanya bikin tubuhnya ikut cerdas ya. Betul sekali. Oke. Atau kalau sehat tubuh rohnya berdampak pada jiwanya juga ikutan sehat, begitu dok? Iya. Jiwanya sehat berdampak pada fisiologis. tubuhnya juga sehat. Tapi ada yang bilang di dalam tubuh yang sehat terdapat Jiwa yang sehat. jiwa yang sehat. Gimana tuh dok? Ya itu teori biologi ya, teori dulu ya. Tapi sekarang sebenarnya kalau Alkitab berkata kita ini manusia itu makhluk rohani yang memiliki tubuh. Bukan tubuh kita muncul baru roh datang. Tidak, kita sudah punya roh, baru tubuh kita dibentuk ketika sel sperma ayah kita bertemu dengan sel telur, dibentuklah zigot, janin. Nah, itu membentuk tubuh. Tapi pada dasarnya manusia adalah makhluk rohani yang memiliki tubuh dan jiwa. Nah ini penting nih dok, kesadaran bahwa kita adalah manusia rohani. Betul ya. Seringkali kan kita berpikir kita nih badani tok gitu kan. Kita badani tok, jadi seringkali yang mendapat prioritas utama tuh Ada badan kita. Ya itu juga oke, karena badan juga penting ya, tubuh juga penting ya. Tapi kalau skala prioritasnya secara alkitabiah, ya, roh dulu. roh menuju hidup. Tadi saya bilang kita memilih makanan. Oke. Kalau kita memilih makanan berdasarkan daging kita, nafsu kita, kita pilih steak dan sebagainya, berbahaya. Tapi kalau berdasarkan keinginan roh, kita akan pasti tubuh kita tahu memilih makanan yang sehat dan berguna bagi tubuh. Itu tadi menarik ya. Jadi mengikuti keinginan roh itu bukan hanya untuk hidup sementara ini loh. Iya kan? Jelas bahwa roh sehat baik berdampak pada jiwanya baik sehat, tubuh juga. Iya kan? Tapi bukan hanya untuk saat ini loh, tapi juga berdampak kekal gitu kan? Betul. Kita tidak bisa hidup tanpa doa. Kita tidak bisa hidup tanpa firman. Tolong nih. Kita juga harus ada pujian dan penyembahan. Baru yang terakhir kelima kan
Kalau makanan tubuh 4 sehat 5 sempurna. Nah, kelima pelayanan. Pelayanan itu tadi perbuatan baik, pekerjaan baik, dan melaksanakan perintah Tuhan, yaitu penginjilan dan pemberian. Ya, tubuh, jiwa, roh itu penting semuanya. Penting semua. Betul ya? Jelas. Kalau dibagi presentasinya dok, soal itu. kesehatan, pengaruh Ya. kesehatan. Kalau Seperti dibagi apa, Dok? presentasinya berdasarkan kontribusinya terhadap sehat Kesehatan, sakit ya. seseorang, Ah. tubuh itu hanya 50%, 10%. 10%. Makanan sehat, olahraga, sinar matahari. Oh, oke. Kontribusinya terhadap kesehatan 10%. Oke. Jiwa 25%, Iya. tinggi. Makanya saya bilang kalau orang yang jiwanya tenang lebih panjang umur daripada orang yang sehat badannya. Oke, kalau jiwa berapa persen? 25%. 25%. Nah, yang penting ini spirit 50%. Wow, spiritnya Luar biasa 50%. itu. Jadi kembali lagi tadi doa, hubungan pribadi Betul. sama Tuhan, keintiman sama Tuhan, Pujian dan penyembahan, pujian, penyembahan, terus pelayanan. pelayan kebaikan hati buat Ya. orang lain, itu Perbuatan semua baik, spiritual ya. Itu berkontribusi 50% terhadap kesehatan Betul. kita. Ya, pengalaman praktek Wow. juga begitu. Keren. Ketika sudah nggak sembuh, obat segala macam nggak sembuh, sudah konseling dengan psikolog nggak sembuh juga, udah tinggal doa. Ketika berdoa dia percaya, dia terima Yesus, dia sembuh. Wow. Pak Isnoya hari ini baru berusia berapa tahun Pak Isnoya? Baru 77 Oh, tahun. Baru 77 Keren, tahun. 77. Bukan sudah 77 tahun ya? Bukan baru. Kenapa baru 77 tahun Pak Ais? Karena Tuhan taruh dalam hati saya untuk banyak orang perlu ditolong. Karena Oh. itu makanya saya rindu supaya Tuhan saya harus sehat untuk waktu yang sehat untuk banyak menolong banyak orang, khususnya supaya orang diselamatkan. Oh, jadi Bapak sehat ini bukan sekedar untuk diri Ya, Bapak ya, bukan, tapi supaya bukan. Bapak bisa Iya. lebih menolong, Lebih, memberkati, ya. menyelamatkan banyak orang masuk surga Ya. gitu ya. Wah, keren. Oke, nah Pak Ais, Bapak di usia 77 ini kelihatan segar, bugar, sehat, ya kan? Ya. Apa rahasianya, Pak Ya, Ais? sekali lagi rahasianya sesuai dengan doktrin. Itu hubungan intim dengan Tuhan. Oh ya. Keintiman dengan Tuhan itu membuat kita tenang, damai. Akibatnya ke jiwa juga. Oh, oke. Ada ke jiwa ya tubuh juga otomatis. Wes, jadi mengkonfirmasi ya Konfirmasi. apa yang disampaikan Dr. Cliff Iya, tadi ya. gitu. Pak Ais, ada tips kesehatan nggak untuk para pemirsa atau teman-teman yang ngikutin program kita? Ya, yang jelas saya sehat ini karena pertama saya harus mengikuti pagi-pagi minum air putih. Air putih Hangat. dingin atau panas? Hangat. Hangat. Oke, Hangat. oke. Sama dengan 2 saya, gelas, Bu. 2 Ya. gelas. 2 gelas ya 2 minimal gelas. ya. Nah, kemudian yang berikut saya harus olahraga juga. Olahraga. Olahraga. Good. Kadang-kadang saya harus itu halaman saya luas gitu ya. Ya, ya. Jadi Kadang-kadang saya potong rumput itu juga olahraga kan? Walaupun ini tapi karena sehat ya udah bisa. Orang kan ke bawah dia udah nggak bisa naik lagi. Oh, oke, oke. Nah, jadi selain jalan kaki itu ya. Nah, tapi di rumah juga bantu istri ya, karena dia lakukan di dalam, saya di luar. Nah, tapi kadang-kadang harus saling membantu ya. Kadang-kadang Oke. juga pikirin tapi dengan sukacita karena saya gairah itu untuk melakukan sesuatu supaya dapat. Nah, saya sendiri banyak belajar dari Coach Baram. Ini Oh, wow. waduh, ini waktu istirahatnya kurang tapi kok bisa juga punya waktu. Itu yang saya dapat banyak. Jadi lewat di di Royal ini saya banyak diberkati lewat kekurangan. Itu yang membuat saya semakin semangat. Puji ya, Tuhan, gitu. puji Tuhan. Nah, Pak Ais, menarik sekali bahwa Pak Ais ini sudah punya goal setting sehat, Pak. Goal Ya, setting ya. sehat karena tujuannya bukan untuk dirinya, tapi Ya. bagaimana hidupnya bisa lebih bermanfaat, memberkati lebih banyak Ya, orang. ya, Iya, ya, iya ya. ya, Pak Ya, Ais. ya. Tapi juga yang kedua, Pak Ais bukan sekedar punya goal setting itu lalu ya sudah do nothing lalu nanti jadi sehat. Tapi Pak Ais membangun spiritualitas yang Ya, sehat. ya. Iya kan? Setiap hari Ya, doa ya Pak, doa. ujian penyembahan, Ya. PDF, PDF. ujian doa Ya, firman. ya. Nah, jiwanya Ya. gimana cara jaga jiwanya, Pak Nah, Ais? jaga jiwanya ya itu jiwa itu salah satu makannya juga firman juga. Firman, benar. Firman, Benar. nggak ada Jadi yang lain. tetap efeknya dari Iya, spiritual. Jadi kayak misalnya hati yang gembira itu adalah obat, itu salah satu. Jadi harus Hati sukacita yang dan gembira
adalah obat. Kemudian kita lihat Betul. di tingkat jiwa itu banyak karakter hamba Tuhan juga rusak. Iya, iya. Ada emosi, marah, Oh, iri jatuh hati, dalam cemburu. macam-macam. Kemarahan tuh, Pak Ais. Luar biasa. Itu racun ya kalau Iya, kemarahan. itu racun. Jadi waktu kita lakukan Kalau Pak Ais, orang bully Pak Ais atau ya melakukan yang enggak sama Pak Ais lah, yang nyakitin lah. Gimana Pak Ais? sudah bisa saya melihat dia sebagaimana Yesus melihat dia. Oh, wow. Saya nggak boleh lihat dia dari cara pandang. Saya harus melihat dia dari cara pandang. Maksudnya Bapak melepas kemangampunan. Ya, tetap melihat dia. Apalagi saya punya anak rohani. Ya, dia sebagai anak. Ya udah, kita sebagai bapak harus begitu mengampuni kira-kira. juga Mengampuni. dan tetap bersyukur. Karena itu doa Bapa kami kan, doa Bapa kami itu doa yang Iya, paling iya. sempurna kan. Haleluya. Jadi kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini lewat siapa? Lewat kita sebagai agen kerajaan surga. Amin. Lewat hidup kita berdampak. Sebab kalau jiwanya Ya. teracuni, simpan racun-racun Simpan. toksik. Wah, ya kan hidupnya Ya. masih nggak sehat ya dok ya. Iya. Oke, excellent. Ya, begitulah. Berikan aplaus dong. Seorang profesor dari Jepang pernah meneliti ya tentang hubungan penyakit dengan roh, jiwa dan tubuh. Oke. Tadi itu saya katakan kontribusi terhadap sakit sehat seseorang melalui tubuh hanya 10%. Tapi kalau jiwa 25%, Oke. spirit 50%, Yang 5% itu 15% sosial, 5%. ada 15, 50 50, 25, tubuh jiwa 25, 75, 10 tubuh, 10 tubuh 85, 15 sosial. Oh, sosial. Jadi hubungan keluarga, Sosial. pendidikan, Oh, iya. Oke. pekerjaan, situ lingkungan hidup Membuat dan kita sebagainya. sehat. Ya itu. Karena itu Sosial berdampak sama jiwa. 15%. Uh-uh. Ya, tubuh jadi nah, dokter-dokter juga hanya bisa menyembuhkan cuma 30% penyakit. Selebihnya ya rohani. Rohani dan jiwa yang baik itu menyembuhkan. Ya, saya kutip aja pernyataan penginjil dari Smith Wigglesworth. Oke. Di dunia ini tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan Di oleh dunia doa. ini tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Doa. Oleh Doa. doa. Oke. Doa itu kan jauh hubungan tadi, Ya, ya, hubungan ya. kita dengan Tuhan, Ya, spiritual. kedekatan kita dengan Tuhan. Ada mengingatkan. Keren. Berikan aplaus. Oke, jadi teman-teman yang menyaksikan program ini, yuk jalani cara hidup sehat, karena cara hidup sehat itu memuliakan Tuhan. Amin. Tubuh kita baik Allah, dan Tuhan gak mau kita merusak baik Allah. Tuhan mau kita menjaga, merawat supaya tubuh kita memuliakan Tuhan. Ya, so pastikan mulai hari ini no excuse, jalani cara hidup sehat. Bye bye. Berkati. Memberkati. Memberkati.